Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Apoteker Dewi Rahma Fitri M.Farm dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Farmasi Fisika tentang viskositas dan reologi non-Newtonian. Di sini yang kita ambil hanya dilatan dan tiksotropik. Berikut anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Deden Sukmawijaya, kemudian Lilis Teatun, lalu ada saya sendiri, Rizky Damayanti, dan Septilia Adinda Putri. Yang pertama ada introduction. Salah satu praktikum dalam farmasi fisika adalah viskositas dan reologi. Viskositas adalah ukuran resistensi zat cair untuk mengalir, sedangkan reologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat zat cair atau deformasi zat padat. Praktikum ini membahas masalah cara perhitungan viskositas dengan menggunakan alat tertentu yang dikenal dengan nama viskometer. Lalu berikutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada viskositas. Menurut Mato Harsono tahun 2006, viskositas fluida atau zat cair adalah gesekan yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak, atau benda padat yang bergerak di dalam fluida. Besarnya gesekan ini biasa juga disebut sebagai derajat kekentalan zat cair. Jadi semakin besar viskositas zat cair, maka semakin susah benda padat bergerak di dalam zat cair tersebut. Viskositas dalam zat cair yang berperan adalah gaya kohesi antar partikel zat cair. Viskositas menentukan kemudahan suatu molekul bergerak karena adanya gesekan antar lapisan material. Semakin besar viskositas, maka aliran akan semakin lambat. Besarnya viskositas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti temperatur, gaya tarik antar molekul, dan ukuran serta jumlah molekul terlarut. Pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Sedangkan dalam zat gas, viskositas disebabkan oleh tumbukan antara molekul. Suatu jenis cairan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang rendah. Dan sebaliknya, bahan-bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. Menurut Sarojo tahun 2009. Lalu selanjutnya reologi. Menurut Koseman tahun 2005, reologi adalah ilmu yang pelajari tentang aliran cairan dan deformasi. Ilmu ini digunakan oleh ahli fisiologi untuk menentukan sirkulasi darah, dan untuk para dokter dipakai untuk menentukan aliran larutan injeksi, sedangkan untuk ahli farmasi digunakan untuk menentukan aliran suatu kejadian, misalnya emulsi, suspensi, dan salep. Beberapa tahun terakhir ini, prinsip dasar reologi telah digunakan dalam penyelidikan cat, tinta, berbagai adonan, bahan-bahan untuk pembuat jalan, kosmetik, produk hasil peternakan, serta bahan-bahan lain. Reologi meliputi pencampuran dan aliran dari bahan, pemasukan ke dalam wadah, pemindahan sebelum digunakan, apakah dicapai dengan penuangan dari botol, pengeluaran dari tube, atau pelewatan dari suatu jarum suntik. Reologi dari suatu produk tertentu yang dapat berkisar dalam konsistensi dari bentuk cair ke semi-solid sampai kepadatan, dapat mempengaruhi penerimaan bagi si pasien, kemudian stabilitas fisika, dan bahkan availabilitas biologis. Jadi, viskositas telah terbukti mempengaruhi laju absorpsi obat dari saluran cerna. Sifat-sifat reologi dari sistem farmasetik dapat mempengaruhi pemilihan alat yang akan digunakan untuk memproses produk tersebut dalam pabriknya. Berikutnya adalah cairan non-Newton. Menurut Muhammad Rian, pada tahun 2013, cairan non-Newtonian adalah cairan yang akan mengalami perubahan viskositas jika terdapat gaya yang bekerja pada cairan. Cairan non-Newtonian ini juga disebut dengan cairan yang menyimpang dari hukum Newton. Viskositas cairan semacam ini bervariasi pada setiap kecepatan geser, sehingga untuk mengetahui sifat alirannya, harus dilakukan pengukuran pada beberapa kecepatan geser. Masih lanjutan dari cairan non-Newton, menurut Martin pada tahun 2011, berdasarkan grafik sifat aliran atau reogram, cairan non-Newton dibagi atas dua kelompok.
yaitu cairan yang sifat alirnya tidak dipengaruhi oleh waktu. Yang pertama ialah dilatan. Dilatan ialah viskositas cairan yang akan naik dengan naiknya kecepatan geser, karena volumenya akan naik bila ia bergeser. Yang kedua adalah tiksotropik. Pada aliran tiksotropik, kurva menurun berada di sebelah kiri kurva naik. Fenomena ini umumnya dijumpai pada zat yang mempunyai aliran plastik dan pseudoplastik. Kondisi ini disebabkan karena terjadinya perubahan struktur yang tidak segera kembali ke keadaan semula pada saat tekanan geser diturunkan. Sifat aliran semacam ini umumnya terjadi pada partikel asimetrik atau misalnya polimer yang memiliki banyak titik kontak dan tersusun membentuk jaringan 3 dimensi. Pada keadaan diam, sistem akan membentuk gel dan bila diberi tekanan geser, gel akan berubah menjadi solut. Dalam viskositas dan rheologi, metode pengukurannya itu menggunakan viskometer. Menurut Ridwan dan kawan-kawan pada tahun 2012, viskometer merupakan alat pengukur kekentalan suatu fluida. Viskometer yang umum digunakan adalah viskometer peluru jatuh, viskometer tabung atau kapiler atau juga Ostwald, dan sistem rotasi. Ada beberapa jenis alat viskometer, namun 3 diantaranya jenis viskometer yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah viskometer Ostwald, yang kedua viskometer Cup and Bob, dan yang terakhir yang ketiga viskometer Brockfield. Dan selanjutnya akan dijelaskan juga bagaimana cara menggunakan viskometer tersebut. Ostwald, Cup and Bob. Berikut ini merupakan cara menggunakan viskometer Ostwald. Yang pertama, bersihkan terlebih dahulu viskometer sebelum digunakan. Yang kedua, masukkan sampel atau cairan yang akan diuji ke dalam viskometer Ostwald dengan menggunakan pipet tetes. Yang ketiga, pasang pushbowl atau bola penghisap pada lubang viskometer Ostwald dan hisap cairan yang ada di dalam sehingga melewati 2 batas. Yang keempat, proses menaiknya cairan harus diamati waktunya menggunakan stopwatch. Yang kelima, kurangi hisapan pada pushbowl secara perlahan hingga cairan berada di batas pertama, lalu hitung waktunya. Yang terakhir, setelah selesai, jangan lupa bersihkan kembali alat viskometer Ostwald-nya. Berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan viskometer Cup and Bob. Dalam viskometer ini, sampel dimasukkan dalam ruang antara dinding luar, bob atau rotor, dan dinding dalam mangkuk atau cup yang pas dengan rotor tersebut. Berbagai alat yang tersedia berbeda dalam hal bagian yang berputar. Ada alat di mana yang berputar adalah rotornya, ada juga bagian mangkuknya yang berputar. Selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan viskometer Brockfield. Yang pertama, isikan bahan yang akan ditentukan viskositas dan sifat alirnya ke dalam beker gelas 600 ml sampai hampir penuh, atau juga disesuaikan dengan jumlah bahan dengan nomor spindel. Yang kedua, pilih nomor spindel yang sesuai dan pasang dengan hati-hati. Turunkan hingga spindel tercelup ke dalam bahan sampai tanda batas. Yang ketiga, pilih RPM untuk menghasilkan skala 10. Catat skalanya yang terbaca. Bila skala yang terbaca kurang dari 10, maka naikkan RPM-nya. Dan apabila skala yang terbaca lebih dari 100, ganti spindel dengan nomor yang lebih besar. Yang keempat, amati skala yang tertera setelah 3 kali pengukuran. Yang kelima, naikkan RPM. Ulangi pengukuran sampai sedikitnya 3 RPM yang berbeda, misalnya 3, 6, dan 12. Lalu kembalikan ke pengukuran RPM yang menurun, yaitu 6 dan 3. Yang keenam, tabelkan data yang diperoleh. Yang terakhir, buat grafik antara RPM pada sumbu Y dan F atau gaya. Pada sumbu X, hasilnya merupakan grafik sifat alir atau rheogram. Berikut jurnal terkait tentang viskositas dan rheologi Newton. Selanjutnya ada jurnal terkait tentang viskositas dan rheologi Newton.
Jurnal pertama tentang modifikasi viskositas kappa karagenan sebagai Gelling agent menggunakan metode polymer blend. Tujuan dari penelitian ini mengetahui kekuatan gel dan kekerasan gel yang dihasilkan dari gel kappa karagenan. Pemilihan kombinasi gel tersebut karena kombinasi gel tersebut yang memiliki viskositas paling baik dan memenuhi persyaratan pH dan viskositas untuk media gel topikal. Metode penelitian ini modifikasi viskositas karagenan dilakukan dengan mengkombinasi kappa karagenan dengan berbagai jenis gelling agent dalam berbagai variasi perbandingan, yaitu perbandingan kappa karagenan, gelling agent 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, dan yang terakhir 50:50. Jurnal yang pertama berjudul Modifikasi Viskositas Kappa Karagenan sebagai Gelling Agent menggunakan metode polymer blend. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kekuatan gel dan kekerasan gel yang dihasilkan dari gel kappa karagenan. Pemilihan kombinasi gel tersebut karena kombinasi gel yang memiliki viskositas paling baik dan memenuhi persyaratan pH dan viskositas untuk sediaan gel topikal. Metode penelitian ini memodifikasi viskositas karagenan dilakukan dengan mengkombinasi kappa karagenan dengan berbagai jenis gelling agent dalam berbagai variasi perbandingan, yaitu perbandingan kappa karagenan. Pertama, gelling agent 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, dan yang terakhir 50:50. Hasil penelitian ini, metode pencampuran polimer adalah salah satu cara untuk mengembangkan bahan baru yang memiliki sifat lebih unggul dibandingkan dengan sifat bahan pembentuknya secara tunggal. Campuran polimer dapat menunjukkan sifat-sifat unggul melebihi komponen murninya, seperti kekuatan, lebih fleksibel, tahan terhadap pengaruh lingkungan, dan sifat-sifat lain yang disyaratkan. Optimalisasi dilakukan untuk mencari konsentrasi optimum untuk setiap gelling agent yang akan dikombinasikan dengan kappa karagenan menggunakan metode polymer blend. Maka didapatkan konsentrasi gelling agent seperti pada tabel tersebut. Gel kappa karagenan memiliki tekstur yang keras dan rigid. Penambahan karbomer 940 dan natrium karbosimetil selulosa akan mengakibatkan kekerasan gel semakin menurun karena tekstur gel semakin lunak. Karbomer 940 dan natrium karbosimetil selulosa mempunyai kemampuan menyerap air yang besar mengakibatkan jumlah air bebas yang ada dalam gel juga meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan gel mengandung air yang cukup besar sehingga tekstur gel yang dimiliki lebih lunak. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi terbaik yang memenuhi standar sediaan gel topikal adalah campuran gel kappa karagenan dengan karbomer dengan perbandingan 10:90 dan campuran gel kappa karagenan dengan natrium karbosimetil selulosa atau NaCmC dengan perbandingan 30:70. Percampuran gel kappa karagenan dengan iota karagenan, karbomer 940, natrium karbosimetil selulosa atau NaCmC, natrium alginat dan gelatin mempengaruhi viskositas, sineresis, swelling ration, kekuatan gel, dan kekerasan gel, namun tidak mempengaruhi pH dan rheologi dari gel. Kappa karagenan meningkatkan viskositas dan natrium karbosimetil selulosa atau NaCmC dan menurunkan viskositas dari karbomer 940. Selanjutnya, jurnal kedua dengan judul Pengembangan Sediaan Emulgel Mengandung Minyak Biji Anggur atau Vitis vinifera L dan uji aktivitas anti luka terhadap tikus wistar jantan atau Rattus norvegicus.
Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sediaan emulgel mengandung minyak biji anggur yang memiliki karakteristik fisik yang baik, serta menguji aktivitas anti luka dari sediaan yang dihasilkan. Metode penelitian ini dimulai dengan karakterisasi minyak dan penentuan HLB butuh minyak biji anggur. Sediaan emulgel dibuat menggunakan surfaktan kombinasi Twin 80 dan Span 80, chilling agent karbomer dengan 3 variasi konsentrasi minyak, yaitu 10%, 20%, dan 30%. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji aktivitas menunjukkan bahwa sediaan emulgel mengandung minyak biji anggur 20% dan 30% dapat memberikan efek penyembuhan luka berdasarkan parameter panjang luka yang berbeda secara statistika dibandingkan dengan kontrol P0,05. Kesimpulan dari penelitian ini, sediaan emulgel dengan konsentrasi MBA 10%, 20%, dan 30% dengan formula optimal diperoleh pada nilai HLB surfaktan 9. Sediaan emulgel telah memenuhi persyaratan farmasetika dan stabil berdasarkan uji Frizzi dan uji sentrifugasi. Sediaan emulgel minyak biji anggur dengan konsentrasi 20% dan 30% memiliki aktivitas anti luka berdasarkan parameter panjang luka yang berbeda makna secara statistika dibandingkan dengan kontrol P lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul The Rheological Characteristic of Damar Mata Kucing. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik rheologi resin agar dapat merancang atau memilih perangkat yang dapat menangani suatu proses dengan mudah dan melakukan secara akurat dan reproduktif. Metode dari penelitian ini menggunakan metode analisis rheologi dengan mengukur nilai viskositas geser dan juga tegangan gesernya. Hasil dari penelitian ini, pada hasil penelitian nilai viskositas meningkat dengan meningkatnya laju geser. Hal ini menunjukkan bahwa larutan resin merupakan fluida dengan jenis fluida dilatan, yang viskositasnya meningkat ketika percepatan geser dinaikkan. Selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian ini, ketika laju geser meningkat, nilai viskositas dan tegangan geser meningkat, sehingga dapat dipastikan semua sampel larutan resin adalah jenis fluida yang sama, yaitu fluida dilatan. Hasil penelitian ini, viskositas meningkat dengan meningkatnya laju geser. Hal ini menunjukkan bahwa larutan resin merupakan fluida dengan jenis fluida dilatan yang viskositasnya meningkat ketika percepatan geser dinaikkan. Selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian ini, ketika laju geser meningkat, nilai viskositas dan tegangan geser meningkat, sehingga dapat dipastikan semua sampel larutan resin adalah jenis fluida yang sama, yaitu fluida dilatan. Selanjutnya jurnal yang keempat, yang berjudul Formulasi Sediaan Mikroemulsi Gel Anti Jerawat mengandung kombinasi minyak jinten hitam dan minyak zaitun. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji aktivitas antibakteri kombinasi minyak jinten hitam dan minyak zaitun terhadap aknes dan memformulasikannya ke dalam bentuk sediaan mikroemulsi gel. Pada metode penelitiannya, pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar pada konsentrasi kombinasi minyak 0,25, 0,5, dan 1%, formulasi sediaan mikroemulsi gel dilakukan dengan menggunakan Cremopor RH40 sebagai surfaktan, gliserin sebagai kosurfaktan, dan Viscolamax 10 sebagai gelling agent. Karakterisasi kesediaan meliputi pengujian organoleptis, pH, viskositas, sifat alir, globul, ukuran globul, dan stabilitas termodinamik.
Kemudian untuk hasil penelitiannya, pada pengujian viskositas yang disertai dengan uji sifat alir, berkaitan dengan konsistensi sediaan saat proses aplikasi di kulit. Berdasarkan hasil uji sifat alir, diketahui bahwa sediaan memiliki kriteria cairan non-Newton dan sifat alir tiksotropik. Sifat alir tiksotropik ditandai dengan adanya penurunan viskositas pada saat pemberian gaya dan nilai titik baliknya menjadi kecil. Tipe aliran tiksotropik dianggap sebagai sistem yang ideal untuk sediaan topikal karena kemudahan dalam pengaplikasiannya. Kesimpulan dari penelitian ini, minyak biji jinten hitam dan minyak zaitun memiliki aktivitas antibakteri kuat terhadap Pearknes dimulai pada konsentrasi 0,5% dengan nilai diameter 12,47 kurang lebih 1,07 mm. Formulasi mikroemulsi gelang mengandung kombinasi minyak jinten hitam dan minyak zaitun. Yang paling baik adalah minyak 6%, surfaktan kremopor RH40 35%, kosurfaktan gliserin 35%, dan gel piskolam 20%. Sediaan mikroemulsi gel memenuhi kriteria sediaan secara farmaseutik dengan nilai rata-rata diameter globul 120 nanometer. Sediaan mikroemulsi gel stabil berdasarkan hasil uji stabilitas termodinamik. Kemudian selanjutnya jurnal nomor 5 berjudul formulasi krim minyak biji bunga matahari dengan variasi konsentrasi setil alkohol sebagai anti jerawat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan formula krim F1F4 menggunakan setil alkohol dengan konsentrasi 8, 10, 12% dan blanko. Metode penelitiannya pada penelitian yang digunakan yaitu meliputi uji organoleptis, homogenitas, tipe krim, viskositas, dan sifat alir, kemampuan menyebar, ukuran partikel, sentrifugasi, dan pH. Pada pengukuran viskositas dilakukan dengan menggunakan viskometer Brockville. Sediaan dimasukkan ke dalam wadah dan dipasang spindle yang sesuai. Lalu tentukan 4 titik naik dan 3 titik turun. Hasil pada penelitian ini, uji viskositas formula F1F3 adalah 490,29, 3886,29, 22.510,67 cp, dan F4 adalah 111,04 cp. Dengan sifat aliran plastis termostropik, formula F1F4 memiliki kemampuan menyebar yaitu 8,9, 5,4, 4,4, dan 7,3 cm². Ukuran partikel adalah 137,78, 133,33, 151,11, 94,44 nanometer. Tidak ada fase pemisahan selama sentrifugasi dan pH formula F1F3 adalah 6,3 dan F4 adalah 5,93. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi mutu fisik dan kimia sediaan krim memiliki minyak biji bunga matahari sesuai dengan persyaratan. Kesimpulan dari jurnal ini, minyak bunga matahari yang diformulasikan menjadi sediaan krim dengan variasi konsentrasi setil alkohol sebagai emulgator memiliki mutu fisik dan kimia krim yang baik, yaitu memiliki simbol organoleptik berwarna putih, tidak berbau, tekstur lembut, homogen, dan tidak terjadi pemisahan selama sentrifugasi. Untuk tipe krimnya yaitu minyak dalam air. Untuk daya sebarnya 4,4 sampai 6,9 cm². Untuk ukuran globul 133,33 sampai 151,11 mikrometer. Viskositas 4,90,29 sampai 22.510,67 cp dan pH-nya 6,28 sampai 6,38. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.